Selamat pagi anak-anak kelas 6 SD Santo Markus 1. Kembali lagi kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Saat ini kita akan kembali belajar mengenai hewan dan tumbuhan, namun tentang cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini agar mengetahui cara melestarikan hewan dan tumbuhan dan mengetahui hewan dan tumbuhan yang dilindungi, ya, terutama di Indonesia. Mari kita belajar sama-sama. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar tidak punah, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, lalu menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Waktu itu kita pernah belajar di kelas 5 mengenai rantai makanan, nah, antara produsen dan konsumen. Ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu yang terakhir, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui apa? Penelitian-penelitian. Nah, ini manfaat keberadaan dari hewan dan tumbuhan. Makanya harus kita lestarikan. Nah, ada beberapa penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan. Itu yang pertama, perburuan liar. Yang kedua, perdagangan liar. Maksudnya liar ini berarti perdagangan yang ilegal. Jadi yang tidak ada surat-surat resmi dari pihak-pihak terkait mengenai perdagangan. Yang ketiga yaitu pembalakan liar atau sering kita sebut penebangan secara liar, tidak melakukan tebang pilih. Yang kedua itu melakukan penebangan di daerah-daerah memang yang dilarang oleh pemerintah. Nah, tanpa ada surat izin dari pihak-pihak terkait. Kemudian yang keempat adalah kebakaran hutan. Nah, kita sering mendengar terjadi kebakaran hutan, ya, apalagi di musim kemarau. Nah, ini juga menyebabkan beberapa hewan dan tumbuhan itu menjadi punah. Kemudian pembangunan pemukiman. Makin hari makin tahun, ya, penduduk pasti akan bertambah, ya, populasi manusia pasti akan bertambah, populasi penduduknya. Nah, pasti ada pembangunan pemukiman. Nah, ini salah satu pembangunan pemukiman itu berdampak kepunahan hewan dan tumbuhan. Nah, kita lihat di daerah-daerah pinggiran Jakarta, ya, seperti Bogor, daerah ya, daerah Cilengsi, ya kan, daerah Jonggol, itu sekarang sudah banyak sekali pembangunan perumahan. Nah, ini juga berarti ada beberapa tumbuhan yang ditebang dan ada beberapa hewan yang akan meninggalkan tempat itu. Nah, ini salah satunya. Kemudian dianggap sebagai hama. Nah, ini ada beberapa memang tumbuhan ataupun hewan itu dianggap sebagai pengganggu manusia. Contohnya, ya, seperti kupu-kupu. Jika petani, ya, contohnya petani tanaman sayur-sayuran, nah, jika ada kupu-kupu pasti akan bertelur dan ada ulat di dahannya. Nah, itu akan mengganggu perkembangan tanaman tersebut. Makanya
biasanya tumbuhan itu disemprot dengan disemprot menggunakan pembasmi hama agar tanaman tidak terkena hama. Nah, ini juga bisa menyebab kepunahan beberapa hewan. Lalu kalau tumbuhan itu biasanya itu yang sebagai hama adalah rumput, ya kan? Rumput itu bisa dibilang hama, bisa juga tidak dibilang hama, tergantung pemakaiannya. Tapi kalau orang yang tidak suka rumahnya itu ada rumput, pasti itu dianggap hama. Karena rumput itu akan terus berkembang dan bisa menyebabkan daerah di sekitar rumah menjadi kelihatan kurang menarik. Nah, itu ada rumput yang tinggi-tinggi, ya itu yang biasanya tidak dipakai oleh manusia. Tapi ada beberapa rumput memang yang dipakai. Nah, itu kemudian ada juga beberapa tanaman yang seperti tanaman parasit, ya itu kan dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan tanaman lain. Nah, ini disebut hama yang sering dibasmi. Nah, ini juga lama-lama akan menjadi punah atau langka. Nah, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pembuatan cagar alam, Suaka Marga Satwa dan Taman Nasional. Yang kedua, kita memudayakan hewan dan tumbuhan langka dengan cara penangkaran atau konservasi, ya. Kita dikembangbiakan di dalam suatu tempat atau kandang. Nanti kalau misalnya sudah mulai berkembang biak baru dilepas ke alam bebas. Nah, ini kalau hewan, kalau tumbuhan bisa ditanam atau dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini dengan cara penangkaran. Yang ketiga, pembuatan undang-undang tentang perlindungan hewan dan tumbuhan. Nah, di Indonesia juga sudah ada undang-undang ya tentang perlindungan hewan agar tidak terjadi perdagangan liar yang tadi disebutkan di atas, ya. Itu ada undang-undangnya. Dan tumbuhan juga. Sekarang ada beberapa tumbuhan yang sudah dilindungi dan sudah dibuat undang-undangnya. Jadi, tumbuhan tersebut tidak dapat dibawa keluar masuk bebas melalui jalur darat maupun jalur laut atau udara. Nah, ini ada undang-undangnya. Kemudian yang keempat, pembuatan tangga ikan di daerah perairan sungai untuk melindungi dan meningkatkan populasi ikan. Nah, ini biasanya di daerah sungai itu dibuat seperti tambak-tambak, ya, atau tempat pembibitan atau perkembangbiakan ikan. Nah, ini. Kemudian yang kelima, mengganti bahan dari hewan dan tumbuhan dengan bahan sintetis. Bahan sintetis itu artinya bahan buatan, bahan tiruan, ya, dari bahan-bahan kimia. Ya, sekarang sudah banyak sekali bahan-bahan sintetis seperti rumput sintetis, ya kan, kulit sintetis, ya, kulit-kulit buatan. Nah, ini untuk upaya melestarikan hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Kemudian, nah, upaya-upaya untuk melestarikan hewan tumbuhan itu ada beberapa cara yang tadi selain di atas, ya, Bapak akan jelaskan. Nah, yang pertama itu pelestarian in situ, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Nah, contohnya yaitu pelestarian in situ adalah cagar alam. Nah, cagar alam adalah wilayah yang di dalamnya ada tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas sesuatu yang ada di cagar alam akan dibiarkan berkembang secara alami. Nah, ini jadi mereka itu dibiarkan tumbuh secara alami. Nah, supaya tidak terganggu oleh manusia, cagar alam biasanya dilindungi secara ketat. Karena itu kegiatan wisata, kegiatan komersial sangat dilarang di cagar alam. Jadi ini kawasan yang sangat dilindungi.
Yang B, Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang terancam punah. Suaka Marga Satwa juga digunakan untuk merawat dan mengembangbiakan hewan yang sudah terancam punah. Nah, ini juga Suaka Marga Satwa itu khusus melindungi satwa-satwa atau hewan-hewan yang terancam punah. Beda seperti tadi di cagar alam, yaitu melindungi hewan dan tumbuhan dan ekosistem yang ada di hutan tersebut. Kalau ini Suaka Marga Satwa, yaitu melindungi satwa atau hewan yang terancam punah dan digunakan untuk merawat dan mengembangbiakan hewan tersebut. Lalu Taman Nasional. Taman Nasional mirip dengan cagar alam. Di dalam kawasan ini ada tumbuhan, hewan, dan ekosistem yang khas. Bedanya, Taman Nasional masih boleh dikunjungi untuk tujuan penelitian, pendidikan, rekreasi, dan pariwisata. Nah, berikut contoh cagar alam yang ada di Indonesia. Nah, cagar alam yang berada di Pulau Sumatera, cagar alam Rambopati, cagar alam Rafflesia di Aceh, cagar alam Gunung Krakatau, cagar alam Batu Gajah di Sumatera Utara, cagar alam Lubuk Raya, Sumatera Utara, cagar alam Sibolangit di Sumatera Utara, cagar alam Air Putih, Sumatera Barat, cagar alam Bukit Bungkuk di Riau, cagar alam Bulu Hitam di Jambi, cagar alam Bunga Mas Kikim di Sumatera Selatan, cagar alam Sungai Bahelo di Bengkulu, cagar alam Pulau Anak Krakatau di Lampung, kemudian cagar alam Pulau Laut Kepulauan Riau. Kemudian ada cagar alam di Pulau Kalimantan. Itu cagar alam Mandor, cagar alam Gunung Palung. Kemudian cagar alam di Pulau Sulawesi. Ada cagar alam Tangkoko, ada yang terakhir cagar alam berada di Pulau Jawa, yaitu cagar alam Gunung Butak, lalu cagar alam Teluk Baron. Nah, ini beberapa contoh cagar alam yang ada di Indonesia. Kemudian beberapa contoh Suaka Marga Satwa yang berada di Indonesia, yaitu Suaka Marga Satwa Gunung Leser, ya, melindungi kera, badak Sumatera, dan gajah. Suaka Marga Satwa Ujung Kulon, itu melindungi badak Jawa dan rusa. Suaka Marga Satwa Pulau Komodo, Pulau Badar, Pulau Rinca, Pulau Waiwul melindungi komodo. Lalu Suaka Marga Satwa Pulau Baun melindungi burung cendawasih. Suaka Marga Satwa Lorelindu melindungi anoa, rusa, dan babi rusa. Contoh taman nasional di Indonesia antara lain Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang ada di Lampung, Taman Nasional Wakatobi yang ada di Sulawesi Tenggara, Taman Nasional Baluran yang ada di Jawa Timur, tepatnya Kabupaten Situbondo, Taman Nasional Lawrence yang ada di Papua, Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang ada di Papua Barat. Nah, berikut tadi contoh dari cagar alam, Taman Marga Satwa, dan Taman Nasional. Nah, sekarang yang kedua tadi, yang pertama pelestarian in situ, yang kedua itu pelestarian ex situ, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Jadi bukan seperti tadi ya, di habitat aslinya, di alam. Kalau ini bisa di alam, cuman ada bantuan dari buatan manusia ya, alam itu. Nah, contohnya kebun binatang ya, yang disebut pelestarian ex situ, yaitu kebun binatang. Kebun binatang adalah tempat untuk memelihara, merawat, dan menjaga kelestarian hidup binatang. Selain fungsinya sebagai tempat melestarikan hewan,
kebun binatang juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan konservasi satwa terancam punah. Contoh kebun binatang diantaranya adalah kebun binatang Ragunan di DKI Jakarta dan kebun binatang Gembira Loka di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di masa pandemi ini ya pasti ada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh pengelola kebun binatang, yaitu dalam hal pembiayaan pemberian pakan. Ya, itu yang sedang dihadapi oleh pengelola kebun binatang yang ada di Indonesia. Jadi karena dia harus merawat, ya kan, memelihara dan memberi makan. Nah, ini ya. Jadi kita bantu doa semoga hewan-hewan yang ada di sana tetap bisa bertahan hidup sampai masa pandemi ini berakhir. Nah, yang kedua itu Taman Safari. Taman Safari adalah tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Nah, contoh Taman Safari itu ada Taman Safari Cisarua di Bogor, Jawa Barat. Bapak yakin mungkin di antara kalian pernah ke sana ya. Nah, di sana memang ada alam, masih bentuknya alam bebas, cuman sudah ada beberapa alam yang dibuat oleh ada lingkungan buatan yang dibuat oleh manusianya. Tapi seolah-olah seperti di alam, ya. Jadi ini Taman Safari. Kemudian kebun botani. Nah, kebun botani adalah lahan yang ditanami dari berbagai macam tumbuhan yang tujuannya untuk penelitian, koleksi, dan konservasi di luar habitat aslinya. Selain itu, kebun botani berfungsi sebagai sarana wisata dan pendidikan juga. Nah, ini contohnya adalah kebun raya Bogor. Nah, mungkin kalian pernah ke sana. Di sana ada beberapa tanaman, jenis tanaman yang tidak ada bukan menjadi ciri khas daerah Bogor, tapi diambil dari berbagai tempat. Nah, ada juga mungkin selain Taman Safari itu ada disebut Taman Mini ya, Taman Mini Indonesia Indah. Di sana juga ada konservasi hewannya, ya kan? Ada konservasi tumbuhan-tumbuhannya yang kita tahu ya di sana ada. Nah, itu beberapa contoh pelestarian ex situ. Nah, kemudian hewan yang dilindungi di Indonesia. Nah, ini hewan kenapa dilindungi? Karena apa? Populasi sudah mulai sedikit dan sudah mulai terancam punah. Yang pertama adalah komodo. Jadi komodo saat ini hanya dapat ditemukan di Pulau Komodo. Pulau Komodo adalah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara, berada di sebelah timur Pulau Sumbawa yang dipisahkan oleh Selat Sape. Komodo kini telah menjadi hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dengan dibangunnya Taman Nasional Komodo. Nah, ini salah satu usaha pemerintah, yaitu membangun Taman Nasional Komodo. Kemudian jalak Bali. Burung jalak Bali merupakan satwa endemis asli dari Bali. Ya, ini asli dari sana, hewan dari sana. Kemudian burung jalak Bali menjadi langka keberadaan akibat oleh proses perkembangbiakan pada burung jalak yang membutuhkan waktu lama, serta terjadi perburuan liar yang sering terjadi, ya, dan diambil tapi bukan untuk dibunuh, tapi untuk diperdagangkan keluar dari Pulau Bali tersebut. Makanya itu sudah ada undang-undangnya. Jadi jalak Bali tidak boleh keluar sampai ke daerah di luar Pulau Bali. Nah, itu jalak Bali. Kemudian macan. Nah, macan tutul Jawa ini merupakan endemis di Pulau Jawa sebagai habitat utamanya. Tapi kini macan tutul Jawa telah dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan dapat ditemukan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Pulau Kangean, dan Pulau Nusa Kambangan, serta Taman Nasional Ujung Kulon Banten di Banten, hingga Taman Nasional Alas Purwo
di Jawa Timur. Nah, ini macan tutul ya, sedang dikembangbiakan. Kemudian burung cendrawasih. Nah, kalian tahu burung cendrawasih pasti daerah maskot dari Pulau Papua. Nah, ini juga sudah mulai terancam punah dan sekarang sudah mulai dilindungi ya, karena habitatnya memang sudah mulai berkurang. Kemudian harimau Sumatera merupakan hewan asli Pulau Sumatera. Jadi hingga saat ini mungkin yang tersisa sekitar 500 ekor harimau Sumatera. Nah, ini diakibatkan oleh kerusakan habitat hingga tingginya angka kematian ya. Jadi habitatnya rusak, tempat tinggalnya tuh rusak, dia tidak bisa berburu, akhirnya dia kelaparan dan akhirnya banyak yang mati akibat kelaparan. Makanya ada beberapa harimau itu yang memangsa hewan ternak warga karena habitatnya memang sudah mulai rusak. Nah, kemudian kura-kura leher ular. Nah, jadi kenapa disebut lehernya seperti ular? Karena panjang ya, seperti ular. Nah, spesies ini masuk ke dalam kategori hewan yang dilindungi. Ia berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Kemudian badak bercula satu. Nah, sekarang itu kurang lebih badak bercula satu sekitar 50-an ekor yang masih hidup. Jadi hewan ini hanya ditemukan di ujung kulon Pulau Jawa. Nah, ini badak atau bisa juga disebut badak Jawa ya. Badak bercula satu itu bisa juga disebut badak Jawa karena dia habitat asli di Pulau Jawa. Nah, orang utan. Nah, jadi orang utan baik yang di Sumatera maupun yang di Kalimantan itu juga termasuk hewan yang terancam punah, makanya sekarang dilindungi. Ya, berdasarkan laporan itu selama 75 tahun ke belakang, jadi hewan ini mengalami penurunan yang signifikan. Jadi sekitar 80%. Tak hanya itu, fakta pada tahun 1988 sampai 1999 dalam setahun ini ya, angka kepunahan orang utan Kalimantan mencapai 1000 orang utan per tahun. Bayangkan saja. Ya. Itu jadi dalam setahun aja bisa terjadi seperti itu. Moga-moga ini tetap bisa kita lestarikan. Kemudian gajah Sumatera. Gajah Sumatera nama ilmiah Elephants maximus. Kini masuk ke dalam satwa yang kian terancam punah. Hal ini dikarenakan kian menyempitnya habitat tempat tinggalnya serta tingginya tingkat perburuan liar. Nah, kalau gajah biasanya yang diburu adalah gadingnya. Ya. Jadi itu dijual di pasar gelap atau pasar yang ilegal ya. Nah, itu pasar gelap namanya. Yang tadi penjualan liar. Nah, itu yang diburu adalah biasanya gadingnya. Makanya gajah Sumatera sekarang sudah mulai agak sedikit punah. Nah, yang terakhir adalah anoa. Nah, mungkin kalian baru dengar ya. Anoa adalah hewan khas Pulau Sulawesi yang bisa dijumpai khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Binatang tersebut termasuk binatang peralihan Asiatis dan Australis. Binatang yang dikelompokkan sebagai hewan langka ini telah berada di ambang kepunahan semenjak 1960. Bayangkan saja, dari 1960 itu sudah. Karena apa? Karena dia banyak diburu untuk dimanfaatkan dagingnya. Ya, kemudian diambil tanduknya. Nah, ini yang menyebabkan mereka tuh mulai terancam punah. Ya, karena tidak ada yang mengembangbiakan binatang tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke tanaman yang mulai langka di Indonesia.
Ya, tanaman mulai langka. Nah, yang pertama itu anggrek hitam, merupakan flora eksotis yang berasal dari Papua. Jadi anggrek hitam berasal dari Papua, jadi tergolong langka karena bunga ini sangat sulit dibudidayakan. Jadi bibit anggrek ini harus ditanam di tempat yang benar-benar sesuai dengan habitat aslinya. Nah, itu yang menyebabkan anggrek hitam ini menjadi langka. Kemudian cendana. Nah, merupakan salah satu tanaman yang langka pada awal kehidupannya, merupakan sebuah parasit. Jadi yang tadi tanaman disebut hama, ya. Makanya awalnya sebuah parasit, tapi kayunya itu dapat digunakan sebagai bahan pembuat aromaterapi, parfum, dan rempah-rempah. Nah, ini karena banyak manfaatnya, makanya sekarang banyak yang mengeksploitasi besar-besaran, ya. Makanya ini cendana sekarang mulai langka, ya. Makanya sekarang tapi sudah bisa ditemukan di daerah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timor. Nah, mulai sekarang juga bisa ditemukan di Pulau Jawa dan pulau-pulau Nusa Tenggara lainnya, dan sekarang sudah mulai dikembangbiakan. Semoga tanaman ini tidak menjadi langka lagi, ya, karena sudah ada beberapa daerah yang mulai mengembangbiakan. Kemudian pohon ulin. Nah, pohon ulin juga disebut bisa juga disebut bulian atau kayu besi. Nah, ini kayu besi ini berasal dari tanah Kalimantan. Nah, kenapa disebut kayu besi? Karena apa? Dia mempunyai tekstur kayu yang sangat kuat. Ya, pakai paku aja, kata orang, dipaku aja susah. Ya, dia tidak bisa dipaku, tapi harus dibor baru bisa dipaku. Nah, ini disebut kayu atau pohon ulin, kayu besi. Nah, ini banyak yang diburu oleh orang. Nah, makanya biasanya digunakan untuk konstruksi bangunan seperti jembatan, rumah, kapal laut, ya kan? Karena dia memang kayunya sangat kuat, dan karena memang untuk proses pertumbuhannya sangat lama, ya. Makanya pohon ini sekarang sudah mulai langka dan mulai dilindungi oleh pemerintah. Seperti kayu jati. Kayu jati sebenarnya juga sama, dia kayu yang kuat. Ya, makanya sekarang kayu jati juga termasuk pohon yang mulai dilindungi. Jadi kalau mau tebang, itu kalau tidak ada izin tidak bisa untuk menebang pohon tersebut. Nah, itu salah satu usaha pemerintah juga, ya, di dalam melindungi tanaman yang sudah mulai langka. Nah, kemudian bunga bangkai. Nah, bunga bangkai memiliki nama latin Armorpophalus titanum. Nah, bunga bangkai juga unik karena ukurannya yang besar dan mengeluarkan bau busuk seperti bau bangkai. Bunga bangkai bisa tumbuh tinggi menjulang ke atas hingga mencapai 4 meter. Ketika mekar, bagian luarnya berwarna putih krem, sedangkan mahkotanya berwarna merah keunguan. Nah, kalian bisa lihat di gambar, ya. Itu yang disebut bunga bangkai. Jadi beda dengan bunga ini nih. Ya, ini bunga namanya Rafflesia arnoldi. Ya, ini bunga Rafflesia arnoldi. Jadi seperti bunga bangkai, bunganya juga dikenal sebagai padma raksasa dan mengeluarkan bau busuk. Makanya hampir sama seperti bunga bangkai. Jadi kadang-kadang orang terbalik. Ya, ini disebut bunga bangkai, padahal ini adalah Rafflesia arnoldi. Nah, sama-sama mengeluarkan bau busuk seperti bunga bangkai. Jadi berbeda dengan bunga bangkai, Rafflesia arnoldi ini tumbuh melebar dan tidak tumbuh ke atas atau tinggi tadi, ya, seperti bunga bangkai. Jika bunganya sedang mekar, Rafflesia arnoldi dapat melebar hingga diameter 1 meter. Bayangkan saja, dia bunganya selebar 1 meter, besar sekali, ya.
Kemudian bobotnya bisa mencapai 10 kg. Ya, itu dia. Jadi nanti jangan terbalik ya antara bunga Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai. Itu memang sama-sama mengeluarkan aroma bangkai, tapi bentuknya beda. Kemudian Edelweiss Jawa. Nah, ini bunga Edelweiss merupakan tanaman langka di Jawa yang memiliki nama bunga senduro. Jadi kini populasinya sedang menurun dan terancam punah. Edelweiss Jawa dapat ditemukan beberapa lokasi seperti pegunungan seperti alun-alun Suryana Kencana di Gunung Gede, ya. Lalu Pelawang Sembalun di Gunung Rinjani, Tegal Alun di Gunung Papandayan. Nah, ini bunga Edelweiss ya. Bunga Edelweiss itu biasanya memang hidupnya di gunung dan mulai terancam punah karena apa? Ya banyak orang yang memetiknya, ya, dan tidak mau melestarikannya. Jadi sekarang itu populasinya itu sudah mulai menurun. Oke. Jadi itu tadi beberapa penjelasan mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan, ya, serta hewan dan tumbuhan yang mulai terancam punah dan sekarang sudah mulai dilindungi. Semoga apa yang tadi Bapak jelaskan dapat kalian pahami, dan jika memang kalian belum mengerti, kalian nanti bisa lihat file PDF-nya kembali, kalian baca lagi, atau bisa mendengarkan video pembelajaran ini. Nah, sampai di sini dulu untuk pembelajaran IPA tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Pesan Bapak, kalian tetap harus menjaga kesehatan, ya, dengan cara menerapkan 5M, ya, agar kalian tidak tertular sakit COVID-19, yaitu apa? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Semoga kita selalu dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dan kita dapat selalu bersyukur atas rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.